Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Semoga di dalam kondisi pandemik yang terjadi di dunia ini, khususnya yang terjadi di Indonesia saat ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Jangan lupa penuhi protokol kesehatan. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unpas angkatan 2017, mata kuliah etika profesi yang di bawah bimbingan oleh Bapak dosen Alfi Pratama, kita mau bikin podcast tentang human ethic. Pertama, pengertian human ethic menurut David Hume. Beliau lahir tanggal 26 April 1711 di Skotlandia dan meninggal pada 25 Agustus 1776 pada umur 65 tahun. Seorang filsuf Skotlandia, ekonomi dan sejarawan. Dia dimasukkan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofi barat dan pencerahan Skotlandia. Walau kebanyakan keterkaitan karya Hume berpusat pada tulisan filosofi sebagai sejarah, dia mendapat pengakuan dan penghormatan karya The History of England, merupakan karya dasar dari sejarah Inggris untuk 60 tahun atau 70 tahun sampai karya. Bukan hanya itu, David Hume pun membuat History of England, memiliki banyak karya, di antaranya The Search of Human Nature, Being an Essay of on Marxism pada tahun 1748, dan banyak lagi karya-karya yang dibuat oleh David Hume. Karena di balik karya-karya Hume sangat dipengaruhi oleh empiris John Locke dan George Berkeley, dan juga bermacam-macam penulis berbahasa Prancis seperti Pierre Bayle dan bermacam figur dalam landasan intelektual sebagai berbahasa Inggris seperti Isaac Newton, Samuel Clarke, dan yang lainnya. Hume merupakan filsuf besar pertama dari era modern yang membuat filosofi naturalis. Filosofi ini sebagian mengandung penolakan atas preferensi dalam konsepsi dari pikiran manusia, merupakan miniatur dari kesadaran suci. Sebuah pernyataan Edward Carr yang dimasukkan dalam doktrin Image of God. Doktrin ini diasosiasikan dengan kepercayaan dalam kekuatan akal manusia dan penglihatan dalam realitas. Salah satu pemikiran skeptis radikal Hume dapat diringkas secara sederhana. Kausalitas itu tidak ada bila dua peristiwa yang biasanya dianggap orang sebagai sebab akibat, misalnya satu, air mendidih pada 100 derajat Celcius karena air dipanaskan dengan api, itu hanyalah hubungan cause and effect. Maksudnya peristiwa terjadi setelah peristiwa. Belum tentu setiap tempat dan situasi air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius karena dipanaskan dengan api, kecuali kalau ada orang yang telah membuktikannya sendiri, yakni dengan melakukan percobaan terus-menerus. Keraguan-keraguan itu yang membuatnya digolongkan dalam filsuf empiris, tetapi secara khusus empiris radikal. Jika seorang filsuf dipandang radikal, contohnya Marx dengan Marxismenya atau Hegel dengan intelektualnya, Hume ini masuknya ke pemikiran dalam ilmu sosial modern di Eropa pada zamannya pula. Semua bidang kajian ini pada masa Hume merupakan cabang dari satu tubuh besar, moral filosofi, ilmu mengenai hakikat manusia. Sahabatnya Adam Smith yang dulu juga masa-masa bersekolah di Oxford menyebutkan Hume sebagai seorang pribadi yang pandai bergaul dan
pikiran terbuka yang selalu siap membantu orang-orang yang di sekitarnya. Berbicara tentang Hume, kalau kita bahas filsuf dari zaman Socrates, Paulo, Plato, ya mungkin saya akan sedikit menambahkan tentang etik. Jadi menurut pandangan etika Hume bahwa etika adalah masalah perasaan. Perasaan ini muncul dari kesan yang dihasilkan oleh fakta empirik, sehingga Hume beranggapan bahwa hukum moral adalah tidak ada. Dengan kata lain, etika adalah masalah prasarana, setuju dan tidak setuju atau senang dan tidak senang. Akan tetapi jika setuju dan senang, maka itu baik dan begitu juga sebaliknya. Untuk mengajar agar tidak ada kesewenang-wenangan etis, maka Hume beranggapan bahwa manusia memiliki sikap saling simpati yang dibangun di atas 4 keutamaan, sehingga lahirlah anggapan bahwa ilmu tersebut bersifat relatif, subjektif, bukan objektif. Agar ini semua bisa berjalan dengan lancar, lalu diciptakan norma-norma tertentu, dan dalam penerapan norma ini dilaksanakanlah pembiasan yang menjadi kebiasaan yang seakan-akan terasa seperti hukum moral. W atau sentimental, perbedaan sentimental dengan sentimentalis, yaitu sentimentalis yang berpendapat bahwa etika didasarkan pada emosi atau sentimen daripada prinsip moral abstrak. Hume juga menyangkal bahwa manusia memiliki konsepsi aktual tentang diri, menyatakan bahwa kita hanya mengalami sekumpulan sensasi dan bahwa diri tidak lebih dari kumpulan persepsi yang terhubung secara kausal itu. Teori kompatibilis Hume tentang kehendak bebas menganggap sebagai sepenuhnya dengan kebebasan manusia. Pandangannya tentang filsafat agama, termasuk penolakan terhadap mukjizat dan anugerah dari rencana untuk keberadaan Tuhan, sangat kontroversial pada masanya. Di samping itu, dia juga memengaruhi utilitarianisme, positivisme logis, filsafat sains, filsafat analitik, dan ilmu kognitif, teologi, dan banyak bidang serta pemikiran lainnya. Immanuel Kant juga memuji Hume sebagai inspirasi yang telah membangunkannya dari tidur dogmatisnya. Balik lagi ke sejarah karir. Pada usia 25 tahun, meski memiliki keturunan bangsawan, Hume tidak memiliki sumber penghasilan dan tidak memiliki profesi terpelajar seperti biasa pada masanya. Ia menjadi asisten pedagang. Meski harus meninggalkan negara asalnya, Skotlandia, dia melakukan perjalanan melalui Bristol di Anjou, Prancis. Di sana dia sering berdiskusi tentang dengan Jesuit dan College of Human. Menurut W lebih parah, sama-sama di abad ke-17, keturunan bangsawan pula. Pada usia 13 tahun, Savigny telah menjadi yatim piatu yang kemudian dibesarkan oleh walinya, juga merupakan sahabat baik ayahnya. Hume tidak pernah menikah dan tinggal sebagian di rumah keluarga Crisinde di Berwickshire yang telah menjadi milik keluarga tersebut sejak abad ke-16. David Hume ini mengubah sejarah nama keluarganya pada tahun 1734 karena nama belakang rumah diucapkan seperti Hume, maka jadilah David Hume. David Hume meninggal di sudut barat daya lapangan St Andrew di Kota Baru, Edinburgh, di tempat yang sekarang menjadi
Saint David 21. Makamnya berdiri sesuai keinginannya di lereng barat daya Carlton Hill di pemakaman Old Carlton. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak bisa dipahami. Terima kasih.